SDM biasa itu banyak. Lu harus lakukan sesuatu yang bikin lu itu stand out. Ya. Bikin lu itu dipilih dari yang biasa. Contoh lah, kita kalau buka lowongan, yang daftar kan ratusan. Ya. Sekarang mana susah sih cari orang yang mau daftar. Bahkan orang WA aja sekarang, Pak tolong Pak, saya mau kerja. Saya udah 3 bulan apa, banyak banget gitu. Cuman yang mereka salah fokus adalah satu. Apa yang membuat kita memilih mereka? Gitu. Apakah mereka punya sebuah skill atau sebuah pengalaman yang oke? Hai guys, welcome back to channel kami, Hubungan Manusia, dengan gue Desmond. Dengan saya Artono. Indonesia ini kok kelihatannya lagi darurat SDM nih kayaknya. Iya, betul. Ini kalau kita kemarin-kemarin kan ada berita pengangguran angkanya berapa besar. Lalu Terus ya. ya kalau dengar-dengar dari lingkungan sekitar juga nyari kerjaan susah. Betul. Dan berbagai banyak hal. Iya. Nah, jadi nggak lama kan ojek online juga baru demo. oh iya benar. Demo besar-besaran gitu. Nah, jadi sebenarnya apa yang terjadi gitu? Itu yang pengen kita bahas gitu. Kenapa angka pengangguran ini bisa naik terus? Lalu juga beberapa berita juga pernah bahas kayak investor-investor dari luar itu juga lebih milih keluar dari Indonesia atau lebih milih ke negara lain kayak Vietnam. Benar. Dan lain-lain. Apakah memang ketidakpastian politik lah, kebijakan pemerintah atau apa sih gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kita di posisi sebagai warga negara gitu ya, perlu ngapain sih gitu? Apakah kita cuma bisa menyalahkan pemerintah, pasrah aja, atau baiknya gimana? Nah, itu topiknya kurang lebih seperti itu. Jadi menurut lo Han, dengan kondisi yang ada, mungkin persisnya seperti apa ya, kita nggak bisa tahu persis. Karena kan kondisi berubah-berubah dan berita juga bisa aja memihak atau kita nggak ngerti, atau ada kepentingan politik. Tapi yang bisa kita lakukan itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya gini ya, banyak dari kita sebagai masyarakat itu salah fokus. Kita itu selalu fokusnya itu kayak pemerintah gak support. Fokus kenapa UMR gak naik, apa gitu. Padahal harusnya yang kita fokus itu skill diri kita sendiri. Jadi ini minta maaf dulu ya kalau saya menyinggung banyak pihak ya. Tetapi SDM biasa itu banyak. Jadi lu harus lakukan sesuatu yang bikin lu itu stand out. Bikin lu itu dipilih dari yang biasa. Contoh lah, kita kalau buka lowongan, yang daftar kan ratusan. Sekarang mana susah sih cari orang yang mau daftar. Bahkan orang WA aja sekarang, Pak tolong Pak, saya mau kerja. Saya udah 3 bulan apa, banyak banget gitu. Cuman yang mereka salah fokus adalah satu. Apa yang membuat kita memilih mereka? Gitu. Apakah mereka punya sebuah skill atau sebuah pengalaman yang oke? Oke lah, banyak yang ngomong kayak, kan kalau fresh graduate gimana? Ini semua gimana gitu loh. Nah, kalau lu fresh graduate, lu ada skill tertentu gak? Ini kita ambil contoh ya, kalau seandainya kita coffee shop. Kita mau hire. Kandidatnya ada 50, kita butuh 3. Otomatis yang kita lihat apa? Ada gak dari 50 ini yang punya skill tertentu yang kita butuhkan? Contoh, dari 50 ini ada 2 orang yang ternyata dia punya sertifikat barista. Nah, langsung kita pilih 2 ini. Kita mana pusing. Kita mikir apa? Minimal dia bisa bikin latte lah. Nggak, kalau sebenarnya latte ada pengetahuan paling nggak ini. Ada sebuah skill gitu loh. Jadi Indonesia ini menurut lagi darurat skill. Banyak orang itu justru salah fokus. Fokusnya itu ke menyalahkan pemerintah nggak menyiapkan lapangan kerja. Menyalahkan enggak, justru fokus itu harus saya upgrade diri dulu. Bahkan kita nggak usah jauh-jauh, kita sendiri pun tetap upgrade diri kita terus gitu loh. Kita selalu upgrade gitu. Contoh, seandainya saya bergerak di bidang konten kreator. Saya upgrade terus, cari tahu terus. Oh, sekarang konten itu harus seperti apa, cara ngomong seperti apa, habis itu cara mimik wajah. Bahkan saya ikut kelas loh, kelasnya Kemal Mukhtar ya, speaking bootcamp gitu loh. Maksudnya dia ajarin gitu loh, cara ngomong yang pinter itu gimana gitu loh. Maksudnya itu ya kita upgrade terus. Nah, jadi jangan salah fokus teman-teman. Jangan, kalau saya sebagai konten kreator nih, saya cuman alat ini Instagram gak adil lah, apalah. Sengaja saya punya gak di-boost, saya dicurangin apa. Gunanya apa? Tetap aja lu gak bakal ngangkat gitu loh.
Justru yang benar itu kan saya cari tahu apa yang dibutuhkan untuk saya bisa berkembang dalam Instagram ini, gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi begitu juga SDM kita. Kalau kalian itu lebih gampang diterima kerja. Kalian harus punya sebuah skill khusus yang kalian itu menonjol dari yang lain. Contoh kalau kalian ngelamar di kafe, ya kalau kalian punya barista, kalian punya sertifikat barista, kalian bisa bahasa Inggris. Setahu gue beberapa company itu mewajibkan bisa bahasa Inggris yang fasih gitu. Itu akan membantu banget. Gak usah jago-jago banget lah. Intinya cuma cukup untuk membedakan lu dengan semua pelamar yang lain. Kira-kira kalau dari saya sih gitu ya. Bisa bahasa Korea gitu ya. Iya. Atau bisa bahasa Mandarin. Ini kan zaman sekarang Sangat dibutuhkan. orang-orang yang dari luar negeri ke Indonesia Buat berbisnis banyak. banget gitu. Terutama Mandarin sama mungkin Korea banyak sih. Jepang juga ada sih. Jadi sebenarnya ini skill tambahan yang bisa teman-teman ambil gitu. Apalagi kalau kalian cerita bahwa masih fresh graduate. Ya ini sih masih panjang perjalanan. Betul. Dan lu masih bisa belajar banyak hal. Betul. Tapi kalau tambahan dari versi gue sih, gue lebih berpikir kita itu harus fokus ke apa yang bisa kita kendalikan. Tidak bisa kendalikan. Sebenarnya yang nggak bisa kita kendalikan ini banyak banget. Dan tapi banyak banget kita itu fokusnya ke situ. Ya paling basic ya, salahin pemerintah lah, salahin aturan, salahin kondisi, situasi, mak gua lah, apalah. Itu semuanya yang menghambat kita sebenarnya secara tidak sadar. Nah, lalu kalau kita nggak fokus ke situ, otomatis kita fokus ke hal yang bisa kita lakuin. Misal teman-teman seorang fashion designer atau teman-teman berbidang di bisnis fashion, baju gitu. Mungkin sekarang lagi sulit katanya. Kayak impor dari Cina begitu murah, kita produksi gitu-gitu. Ya mungkin daripada menyalahkan pemerintah, apakah perlu impor juga misal atau perlu cari cara supaya produksi lebih murah? Betul. Atau kali ini harus ubah ke bisnisnya lebih ke jasa atau jadi konsultan di bidang fashion. Bisnis fashion ini kan juga memungkinkan karena udah punya pengalaman gitu. Betul. Jadi kita itu alihkan fokus kita itu ke hal yang bisa kita kontrol sebenarnya. Begitu sih mungkin kurang lebih juga yang Hartono maksud. Kira-kira lah ya. Terus banyak kan fenomena, maksudnya kenapa pabrik-pabrik itu memilih di luar negeri. Dan juga kenapa kita gak dipilih. Seperti Apple kemarin itu masuk udah hampir invest. Ternyata coba buka kantor buat jualan. Kan sangat mengecewakan gitu loh. Sebenarnya ini faktornya banyak banget. Salah satunya itu kebijakan-kebijakan pemerintah yang nggak stabil. Jadi kadang-kadang tuh begitu pemerintahnya berubah, orang yang menjabat berubah, kebijakannya ikut berubah. Sehingga membuat pabrik-pabrik di Indonesia ini kewalahan gitu loh, capek gitu. Kayak sekarang nanti ngomongnya A, besok ngomongnya B. Sekarang pajaknya 10%, besok 20%. Seperti itu. Jadi ini juga memang kalau dari segi pemerintah, ini juga perlu dibenahi juga. Jadi kasih kestabilan dalam investasi juga gitu. Jadi kalau sebenarnya janjiin orang tuh ngomong 50 tahun aman, 25 tahun aman. Jadi orang itu kalau mau buka pabrik tuh tenang, dapat kepastian gitu. Ada kepastian gitu loh, dan bisa dipegang lah ucapannya seperti itu. Nah, di sisi lain ya, bagi kalian yang masih merasa bahwa saya kerja gak fair, saya kerja tuh cuma digaji 3 juta, 2,5 juta gitu, di bawah UMR apa segala macam. Sebenarnya ada satu hal yang bisa lo orang lakukan, ya cari tempat yang bisa kasih lu lebih oke, sesimpel itu sebenarnya gitu loh. Cuman masalahnya di tempat yang oke ini, kita itu punya nggak skill yang bisa diterima di tempat yang oke ini. Jadi saya banyak banget dengar dari pelaku-pelaku UMKM, terutama yang food and beverage gitu ya. Itu gaji karyawannya kecil, tapi karyawannya juga makan hati banget. Salah satu contohnya itu yang biasanya itu buka tendaan malam. Jadi karyawannya besok mau berhenti, itu gak ada ngomong apa-apa. Jadi kadang-kadang 10 bisa datang cuma 7. Benar. Gak ada pemberitahuan. Gitu. Itu juga kita harus berani. Kadang kalau kalian pikir kalian kayak gitu nih, seandainya kalian nggak ada pemberitahuan langsung keluar gitu ya, kalian pikir gak ada dampak. Pasti ada dampaknya. Kenapa tau gak? Minimal di lingkungan itu semua orang tahu. Oh, lu pernah langsung cabut.
lu pernah tanpa ngomongan apa-apa lu udah hengkang gitu loh. Ini akan jadi rumor yang jelek buat lu. Dan kebiasaan juga, kebiasaan jelek buat diri sendiri juga. Walaupun orang lain nggak tahu ya misalnya. Jadi sebuah kebiasaan buruk. Iya, kita pernah kan, adek gue pernah juga, dia punya karyawan tiba-tiba pagi-pagi tuh udah gak ada ngomong apa-apa loh. Tiba-tiba pagi gak datang, padahal itu toko dia yang buka harusnya. Jadi benar-benar kewalahan gitu loh. Nah, maksud gue kebiasaan-kebiasaan kayak gini kalau bisa lo orang hindari. Karena di dunia kerja reputasi itu penting. Ada satu cerita. Jadi gue itu mesin cuci gue kemarin rusak. Akhirnya gue panggil dong teknisi dari brandnya. Terus teknisi brandnya datang, teknisinya. Sebenarnya ini teknisinya bagus, umurnya baru 26. Jadi masih muda banget, 26 tahun dan bagus. Cara dia ngomong, cara dia berkomunikasi menurut gue sangat-sangat oke banget. Ini saya acungin jempol banget lah gitu. Terus saya tanya, kok bisa sampai jadi teknisi brand terkenal ini gitu. Saya gak sebut brand lah ya. Maksudnya brand terkenal ini, karena kalau lu kerja di brand terkenal pasti minimal gaji UMR. Terus kan kalau kita pasti kasih tips. Gak mungkin dia datang kita kasih ongkos apa. Pas saya mau kasih tips dia menolak loh. Dia bilang gak usah pak, gak apa-apa, ini kan masuk garansi. Terus saya bilang gak apa-apa, ini buat ongkos aja gitu, maksudnya buat ongkos kopi atau apa gitu. Jadi saya yang insist, saya yang maksudnya maksa gitu. Nah akhirnya dia cerita bahwa dulu itu dia itu kerja di warung ayam goreng di apartemen saya di bawah. Saya kerja di bawah. Jadi dia waktu kerja, dia itu orang perantauan. Jadi dia kerjanya bagus. Jadi ceritanya dari semua pegawai, dia itu rajin. Tapi gaji ya kecil banget. Karena lu kalau kerja di warung ayam goreng gitu ya lu tahu sendiri lah. Kalau UMR 5 mungkin dibayarnya cuma 3, 2,5 gitu loh. Cuma 2,5 juta gitu. Cuma dia kerja rajin. Jadi ada salah satu pelanggan yang selalu makan di sono. Jadi dia lihat, dia tanya, kamu mau gak kerja sama saya? Terus dia bilang, saya gak ngerti pak, saya mana ngerti teknisi mesin cuci, TV, gak apa-apa, nanti kamu saya training. Dia pintar, dia langsung mau saya pak, kalau gitu saya mau. Nah dia sungguh-sungguh tuh, dia ikut training 7 bulan. Dia ikut training 7 bulan, sekarang dia udah jadi teknisi. Udah pintar kan, maksud gua ini cerita sukses yang gak usah muluk-muluk lah. Ini underdog. Iya gitu loh, kayak dia tuh cuma jadi tukang pelayan warung ayam goreng, sekarang jadi seorang teknisi gitu loh. Teknisi kan pertama ongkos kerja dia dapat bagian, kedua tips juga lumayan. Mungkin pulang-pulang double digit bisa loh. Ada kemungkinan loh. Dia satu hari itu ke 4 pelanggan. Satu pelanggan kasih berapa. Cuma dia juga cerita lah, ada gaya enaknya juga. Bahkan ya yang luar biasa dari teknisi ini ya, saya kasih dia tempat duduk man. Dia gak mau duduk. Dia memilih duduk di lantai. Saya udah panggil 6 kali balik. Duduk aja pak, dia bilang gak apa-apa pak, saya sambil nungguin. Jadi dia bersinar di lantai. Saya pikir ini luar biasa nih, ini training kantornya dan pribadi dia bagus gitu loh. Dia tahu gitu loh kalau dia lagi kerja apa, jangan ada batasan antara customer dan teknisi gitu. Jadi benar-benar bagus lah, benar-benar luar biasa. Maksudnya itu loh, itu yang bikin lu stand up, itu yang bikin lu punya beda gitu loh. Jadi di antara semua temen-temen yang males-malesan, mukanya kayak masem terus, lu itu selalu senyum, selalu ke customer, itu yang bikin dia akhirnya direkrut kan dari tukang pelayan ayam goreng jadi seorang teknisi gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut gua perlu kita tingkatkan. So ini hal-hal kecil banget, hal simple yang dampaknya begitu besar sebenarnya. Betul. Yang sebenarnya sangat-sangat bisa dipraktekin semua orang. Iya, betul. Cuman ya memang ya semua orang paham aja sih. Iya. Ya dan kadang ya mungkin ini kesiapan bertemu kesempatan. Betul. Jadi pas ya. Jadi dia seperti itu. Dan Indonesia ini kan kita masih banyak percaya tahayul. Kadang itu kita susah cari kerja, bukannya kita upgrade skill, kita pergi cari harus mandi di sumur mana,
buang sial lah gitu loh. Maksudnya yang kayak gini-gini nguras waktu juga gitu loh. Terus sekarang kita bisnis nih, UMKM gitu ya, bisnis. Kita bisnis katakan jual jus lah. Yang awalnya rame tiba-tiba sepi. Terus pesaing kita rame. Habis itu kita ngomongin apa? Dia pakai laris nih. Bukan, sebenarnya banyak kan tuh bisnis tuh gak ada kayak gitu-gitu. Gitu loh, banyak kan tuh bisnis itu ataupun apapun itu ya. Dia itu cuman mungkin lampunya lebih terang. Neon boxnya lebih oke. Harganya juga dia langsung pampang. Itu loh, lu harus lihat, ya lu harus lu improve di tempat lu gitu loh. Oh, dia jual 8.000, gua jual 10.000. Nah, lu kalau mau bertahan lu harus jual 4.000 juga. Gitu, gak bisa lu pikir gua rame, gua yang pertama, gua harus selalu dipilih, gak bisa gitu loh. Terus kalau gerobaknya lebih baru, lebih rapi ya lu juga harus perbaiki gitu loh. Gerobak lu harus lebih baru, lebih rapi. Ataupun kadang kalau sesama orang kerja ya, si itu lebih desain bos, terus kita bilang dia penjilat gitu loh, dia ini. Mungkin cuma dia pintar ngomong. Ataupun mungkin dia memang lebih bisa disukai daripada kita yang disuruh selalu mukanya itu masam ya. Dia kalau disuruh dengan tersenyum dia kerjakan, enggak? Ya wajar dia lebih suka. Kalau lu mau lu belajar dari dia justru. Lihat, oh kalau lu disayang bos, apa sih yang bikin lu sayang bos? Oh ternyata lu kalau disuruh belajar apapun lu mau langsung belajar gitu loh. Jadi segala sesuatu sebenarnya selalu ada alasannya sebenarnya. Jadi nggak apa ya bahasanya? Nggak begitu aja gitu loh. Iya. Semuanya itu ada alasannya kenapa dia lebih berhasil, dia lebih apa ya, ada faktor-faktor yang mendukung juga. Betul. Nah jadi maksudnya itu sebenarnya ya kita harus melihat apa yang bisa kita kendalikan tadi. Lalu ya sebisa mungkin kita do the best aja sih sebenarnya. Dan situasi dan kondisi mendukung kita akan jadi. Ya sambil kita ciptakan situasi dan kondisi yang mendukung juga. Kalau kondisi lingkungan kita nggak terlalu bagus, ya kita coba cari lingkungan lebih bagus. Dan ketemu orang yang lebih bagus juga. Dan dia lakuin yang terbaik kayak yang tadi bekerja di warung ayam goreng kan. Sampai akhirnya ya, jadi teknisi dan oke gitu loh karirnya seperti itu. Jadi, itu aja lah ya kali ini ya. Nah jadi semoga cerita tadi sih bisa jadi inspirasi lah buat teman-teman yang nonton. Lalu juga mungkin teman kalian ada yang bosan dengar ini boleh coba share ke mereka. Lalu kalian gimana, coba share di komen. Oh ya kalau ada topik-topik yang pengen kita coba bahas, coba share juga di kolom komen. Itu dulu, jangan lupa di like, di subscribe. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.